Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemberdayaan semester 3, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam video ini akan membahas mengenai teori-teori pemberdayaan masyarakat, teori ABCD, Asset Based Community Development, teori stakeholders, konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, dan badan usaha milik desa atau BUMDesa. Teori ABCD, Asset Based Community Development. Teori ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Dalam pendekatan ABCD, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak disebut sebagai kelompok yang lemah atau tidak memiliki potensi apa-apa. Namun masyarakat justru dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya telah memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup sosioekonomi. Dalam pemberdayaan, diperlukan adanya fasilitator yang berperan untuk mengidentifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat, menghubungkan potensi yang ada dalam masyarakat dengan sistem atau model pemberdayaan yang tepat, dan membantu untuk menghubungkan ke berbagai lembaga atau badan atau kelompok lain yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan potensi masyarakat mitra dengan jaringan yang lebih luas. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, aspek need-based approach merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Yang kedua, aspek right-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan materi untuk pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, aspek asset-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Yang keempat, problem-based approach merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Selain keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan juga dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek sumber daya alam. Melalui pendekatan ABCD secara berkelanjutan dapat membentuk kemandirian, kesejahteraan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, baik secara sosial maupun ekonomi. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan teori ABCD ini diantaranya adalah sumber daya manusia, institusi, asosiasi, organisasi, sumber daya alam, finansial atau ekonomi, opportunity, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Teori stakeholders. Secara konseptual, stakeholders dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu. Asumsi dasar dari teori stakeholders menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antar stakeholders, maka akan semakin baik hasil dari pemberdayaan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin buruk hubungan antara stakeholders, maka akan semakin sulit mencapai keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Adapun keterlibatan stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari 3 tahapan, yakni tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap. Yang pertama, tahap asesmen merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Yang kedua, tahap pelatihan
Di tahap kedua ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah. Tipologi masyarakat secara umum meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama ada potensi dasar. Potensi ini merupakan modal dasar dari masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan, terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi atau letak wilayah. Yang kedua, tipe masyarakat. Tipe ini ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan, serta telah menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, tingkat perkembangan masyarakat. Adapun yang menjadi indikator tingkat perkembangan masyarakat diantaranya adalah perkembangan infrastruktur, perkembangan fasilitas umum, perkembangan akses informasi, perkembangan kualitas sumber daya manusia, dan perkembangan pendapatan penduduk. Penyusunan tipologi masyarakat didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun juga memiliki persamaan. Ekonomi kreatif. Secara konseptual, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif. Yang pertama, kreativitas. Dapat diartikan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima oleh banyak kalangan. Yang kedua, inovasi merupakan suatu transformasi ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Yang ketiga, penemuan. Konsep penemuan menekankan pada penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Contoh ekonomi kreatif adalah usaha kerajinan, seperti tanaman eceng gondok yang dimanfaatkan untuk pembuatan tas, tikar, keranjang, hingga furnitur seperti meja, kursi, dan rak buku. Contoh inovasi di Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yaitu produk minuman kemasan sari buah belimbing murni. Hasil perkebunan belimbing yang dahulu dijual berupa buah, kini masyarakat menemukan inovasi baru, yaitu dengan mengolah buah belimbing menjadi produk minuman kemasan sari buah belimbing murni. Hal ini dapat memberikan nilai tambah dan memajukan perekonomian Desa Pojok. Salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan BUM Desa, Badan Usaha Milik Desa, atau yang sering disebut dengan istilah BUM Desa, merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUM Desa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa ini dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi atau peninjauan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.